Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada satu seri pengajaran yang penting tentang Roh Kudus yang saya beri judul. Tema besarnya adalah tanda kamu disertai Roh Kudus. Mengapa saya katakan penting? Sebab bagi hidup orang percaya, orang yang beriman mengetahui tanda-tanda bahwa hidupmu disertai oleh Roh Kudus atau tidak merupakan satu hal yang paling penting dalam hidup orang Kristen, karena menjadi satu-satunya pintu masuk agar kita bisa menikmati seluruh janji Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Terutama berkat keselamatan dalam hidup yang kekal dan berkat-berkat lainnya yang kita butuhkan dalam kehidupan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita belajar tentang satu tema yang sangat penting, yaitu tanda kamu disertai Roh Kudus. Video yang keempat, ini saya beri judul, Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita adalah orang yang mengasihi Tuhan, menjadi pelaku firman dalam hidup kita sehari-hari, maka video-video saya yang lalu sudah saya tunjukkan ayatnya, maka Tuhan Yesus akan minta kepada Bapa supaya Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita dan menyertai kita selama-lamanya. Nah, Roh Kudus itulah di dalam video yang keempat ini yang akan mengajarkan kepada saudara dan saya tentang segala sesuatu. Saudara, segala sesuatu yang diajarkan oleh Roh Kudus bisa juga itu bersifat insidentil. Namun sebelum kita membahas, kita baca dulu dasar ayatnya, yaitu Yohanes pasal 14 ayat ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, saudara, lihat, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kepada saudara dan saya tentang firman yang Tuhan Yesus sudah sampaikan. Saudara, segala sesuatu yang dia ajarkan itu bisa juga bersifat insidentil. Artinya mendadak. Atau saat kita ingin melakukan segala sesuatu, tugas pekerjaan dan lain sebagainya, atau menjalani kehidupan ini, ada sesuatu hambatan, ada sesuatu halangan. Saudara, disitulah Roh Kudus akan memberikan kepada saudara hikmat sehingga Anda dan saya akan menemukan jalan keluarnya di dalam segala persoalan kehidupan ini. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, tetapi libatkan terus Roh Kudus dalam kehidupan kita. Apalagi Roh Kudus memang menyertai saudara dan saya dan tinggal di dalam kehidupan kita.
Saudara, saya mau memberikan contoh. Ya, Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup saudara dan saya ternyata mengajarkan tentang segala sesuatu. Kita ingat ada pertempuran yang dahsyat, yaitu antara bangsa Israel melawan bangsa Filistin yang menjadi musuh bebuyutan dan ditulis di dalam Alkitab. Saat itu bangsa Filistin punya jagoan, pahlawan yang namanya Goliat, orang yang tinggi besar seperti raksasa dan membuat ciut nyali orang Israel, termasuk Saul rajanya dan pahlawan-pahlawannya tidak berani melawan Goliat. Siapa yang tampil ke depan adalah Daud. Daud saat dia tampil, saudara kita lihat lebih dulu ya, dia sudah dipilih oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan lewat Nabi Samuel. Yaitu diurapi itu dituangi dengan minyak mulai kepalanya. Sebagai pertanda orang ini adalah orang istimewa yang dipilih oleh Tuhan, yang dikhususkan oleh Tuhan. Karena Tuhan berfirman kepada Samuel bahwa Daud akan menggantikan Saul sebagai raja bangsa Israel. Saudara, akibatnya apa? Kita lihat lebih dulu. 1 Samuel pasal 16 ayat 13. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak, saudara, lihat ya, setelah diurapi, dipilih oleh Tuhan, sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan, huruf besar, roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara, lihat. Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Hari itu sampai seterusnya. Artinya, roh Tuhan yang tinggal di dalam Daud itu menguasai, menuntun, memimpin Daud. Saudara, demikian pula Roh Kudus yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Itu sama dengan Roh Tuhan yang tinggal di dalam hidup Daud. Nah, saudara, sekarang kita lihat 1 Samuel 17. Tadi 1 Samuel 16 ayat 13. Daud diurapi Tuhan lewat Nabi Samuel. Akibatnya roh Tuhan menguasai, tinggal di dalam hidup Daud. Sekarang 1 Samuel 17 ayat 45 sampai dengan 47. Daud datang ke medan perang itu, ceritanya begitu, dan Daud menawarkan diri ya untuk supaya Saul mengizinkan dia melawan orang Filistin itu yang diwakili oleh Goliat, dan Daud mewakili bangsa Israel. Nah, saudara, setelah Daud meyakinkan, singkat ceritanya, nanti Bapak Ibu boleh baca sendiri ya Alkitabnya. Singkat ceritanya, Daud menghadapi ya Goliat, dan dia mengambil 5 batu yang ada di sungai. Dia pilih yang bundar-bundar, yang licin, mungkin juga yang keras. Itu tadi dipakai untuk umbannya dia. Saudara, apa yang dikatakan oleh Daud? Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara, lanjut.
hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara, itulah yang dikatakan oleh Daud kepada Goliat. Nah, saudara, apa yang sebetulnya dilakukan oleh Roh Kudus? Peran apa di dalam hidup Daud? Ternyata ya, Daud yang sudah diurapi oleh Tuhan lewat Nabi Samuel, sehingga Roh Tuhan berkenan tinggal dalam hidup Daud, berkuasa atas hidup Daud, menuntun kehidupan Daud hari itu, bahkan seterusnya, telah melatih juga Daud saat dia menggembalakan kambing domba beberapa ekor milik papahnya. Daud ini adalah tipe orang yang suka melindungi. Jika domba gembalaannya itu diganggu oleh binatang buas, singa atau beruang, maka Daud melindungi dan menyelamatkan. Memukul, mengejar singa maupun beruang, dan membunuh binatang-binatang buas itu demi menyelamatkan domba-dombanya. Otomatis pengalamannya dia ini menjadi satu modal, sehingga Daud mempunyai keberanian yang luar biasa, keyakinan bahwa dia pun bisa mengalahkan Goliat. Apalagi Roh Tuhan sudah tinggal di dalam kehidupan Daud, sehingga Roh Tuhan yang berkuasa, yang memimpin, akan membela Daud. Dan Daud, lihat, dengan iman dia mengatakan perkataan iman kepada Goliat tadi. Kamu mendatangi aku dengan pedang, dengan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Sebab pertempuran ada di dalam tangan Tuhan. Dan hari ini kamu akan melihat bahwa Israel itu punya Allah yang sanggup mengalahkan setiap musuhnya. Nah, Bapak Ibu, Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup saudara dan saya akan mengajarkan segala sesuatu. Khususnya saat Anda menghadapi persoalan, tekanan hidup, jalan buntu, jangan pernah tinggalkan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Tuhan itu sendiri yang akan mengajarkan kepada saudara dan saya tentang segala sesuatu, hingga dia membawa kita keluar sebagai pemenang. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama dengan keluarga saya. Amin.